Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba sharing mengenai introduction atau ilmu awal pengantar untuk mahasiswa mempelajari anatomi di blok BME 1 prodi S1 kedokteran gigi. Mohon perkenalkan, nama saya Erlisa Relita dan di tim teaching anatomi BME 1 ada juga Dr. Gigi Nani Murniati Yazin, juga ada Dr. Gigi Muhammad Rodian. Oke, untuk tahun 2021 BME 1 anatomi ya. Kita akan ada kegiatan yang namanya case based tutorial yang terdiri dari 7 jams presentasi dan makalah. Nah, untuk 3 kegiatan itu proporsinya adalah 50% kepada nilai akhir ya. Jadi mohon diperhatikan. Kemudian nanti akan ada kegiatan self reflection. Jadi untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran adik-adik, bentuknya bisa tugas atau kuis yang ada di Live 4 ya, itu nanti porsinya 10%. Kemudian ada UTS dan UAS porsinya masing-masing 20%. Kenapa sama 20%? Karena ada 4 topik besar. Yang pertama introduction dan sistem muskuloskeletal. Itu untuk UTS. Kemudian yang UAS nanti akan ada sistem pernafasan dan sistem saraf. Dan keduanya itu terdiri dari teori dan praktikum ya. Jadi ada gambar-gambar, juga ada teorinya. Nah, inilah nanti yang akan membentuk nilai adik-adik di nilai akhirnya nanti. Nah, kita mulai dulu dari pengantar ya. Jadi basic sebelum mahasiswa ini mempelajari ilmu anatomi. Pertama kita harus tahu dulu posisi anatomi dan istilah-istilahnya ya. Kalau kita lihat ini adalah anterior view ya, dilihat dari tampak depan atau frontal. Kemudian ini ada posterior view yaitu tampak dari belakang ya. Kemudian ini juga sama, masih anterior dan posterior, tapi ada nama lainnya ya. Kalau anterior bisa juga disebut ventral atau frontal gitu ya. Nah, ini contohnya disebutkan di sini tempurung lutut atau kneecap. Terletak di bagian anterior dari tungkai bawah. Nah, bagaimana dengan contohnya shoulder blades? Shoulder blades ini ya. Shoulder blades terletak di bagian posterior dari tubuh. Oke. Nah, kita lanjut ke istilah berikutnya. Ada yang namanya istilahnya superior, inferior ya. Yang superior ini ke bagian atas ya, bagian atas tubuh. Kemudian ada yang bagian bawah tubuh, bisa disebut inferior atau caudal. Kalau yang atas superior atau cranial. Kemudian ada yang medial, ada yang lateral. Nah, ini pasangannya medial lateral. Ini akan sering nanti kita sebut. Jadi kalau medial itu mendekati garis tengah tubuh. Yang lateral itu menjauhi garis tengah tubuh. Ya. Nah, ini kalau kita contohkan di sini yang lateral contohnya ya, little toe atau jari kelingking ya, jari kelingking dari kaki. Yang kaki ya, itu terletak di lateral dari kaki. Nah, yang jempolnya ini terletak medial dari kaki. Ya. Nah, kemudian tapi berbeda dengan tangan karena ini posisi anatomi tubuh seperti ini. Jadi yang lateral itu yang jempol ya, yang medial yang kelingking. Nah, kemudian ada proksimal, ada distal. Kalau proksimal itu mendekati batang tubuh. Ya, ini batang tubuh. Jadi contohnya, ini ada tulang femur nih di sini. Nah, nanti ada tulang femur itu ada yang join dengan pelvic bone, itu bagian proksimal. Nanti yang bagian distalnya berkoneksi dengan tibia. Gitu ya, tibia ini tulang di tungkai bawah. Ya, jadi
Pada tahap ini, mahasiswa diharapkan sudah memahami istilah-istilah anatomi. Kemudian, kalau kita lihat lagi, tadi ini anterior posteriornya sudah, kita lihat ada palmar, ada dorsal. Palmar ini bagian telapak, ya, tangan. Kalau yang bagian punggung, tangannya dorsal. Kalau untuk kaki, ya, ini bagian telapaknya namanya plantar. Nah, tapi nanti yang bagian punggung kaki ini namanya dorsum. Oke. Sekarang kita beralih ke bidang atau planes of the body. Ya, planes-nya ada 3. Tapi di sini nanti ada median plane tambahan ya. Jadi kita lihat satu persatu. Tadi mahasiswa sudah dijelaskan mengenai superior, posterior, anterior, inferior, lateral, medial, proximal, distal ya. Tadi ini sudah. Nah, kita lihat nih, kalau tubuh ini dibagi 2 berdasarkan bidang yang ada di garis tengah ya. Ini namanya frontal ini yang sagittal plane ya, kita yang sagittal plane, vertical plane, jadi dari atas ke bawah membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri lah ya. Nah, tetapi bedanya dengan median plane itu sagittal plane yang ada di garis tengah, hanya di garis tengah. Tetapi kalau sagittal plane bisa juga bergeser ke kanan atau ke kiri ya. Nah, itu namanya sagittal plane. Tapi kalau sagittal plane yang ada di midline, garis tengah, itu disebutnya median plane. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga ada coronal atau frontal plane, ya, yang ini nih. Jadi coronal kita bisa lihat ini mahkota ya. Nah, kalau kita pakai mahkota seperti ini, nah pembagiannya seperti itu. Jadi masih vertikal ya, hanya saja membagi tubuh itu menjadi bagian anterior dan posterior portion. Ya, itu coronal plane. Nanti ada lagi axial atau transverse plane yang ini atau namanya horizontal plane juga. Jadi bukan vertikal, dia horizontal. Nah, dia akan membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah, superior dan inferior. Nah, ini bisa bergerak ke bagian atas, bisa bergerak ke bagian bawah sagittal plane. Nah, kenapa harus mengetahui ini? Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat juga ada body cavities. Jadi tubuh kita itu terdiri dari rongga-rongga. Yang pertama ada cranial cavity, tempatnya otak. Ada thoracic cavity, tempatnya paru dan juga ada jantung. Kemudian ada abdominal cavity, tempatnya ada organ-organ pencernaan dan lainnya. Kemudian ada pelvic cavity, ya, organ-organ pelvis di dalamnya. Kalau disatukan menjadi abdominopelvic cavity. Kalau ini disatukan dengan thoracic cavity disebut ventral cavity. Nah, yang dorsal cavities itu terdiri dari cranial, spinal cavity diisi oleh spinal cord. Ya. Nah, Oke, kita lanjut. Adik-adik mahasiswa ini akan menjadi dokter gigi. Ya. Baik itu dokter gigi umum maupun spesialis nanti akan berkecimpung melihat sehari-hari di kegiatan kliniknya adalah medical imaging. Ya, untuk memahami medical imaging tentu saja harus memahami basic dari anatomi. Nah, tadi yang kita pelajari bidang-bidang tersebut ada coronal, sagittal, transverse. Nah, ini akan tertuang dalam medical imaging. Sehingga kalau tidak memahami mana coronal, mana sagittal, mana transverse, maka akan sulit untuk memahami medical imaging dari pasien-pasien yang datang tempat praktek. Nah, kita lihat nih, ini contohnya ada gambaran CT scan dari kepala. CT scan dari kepala. Kalau yang ini mudah ya, ini ada hidungnya, lihat potongannya sagittal nih, pas di median plane nih kelihatannya. Ya, ini sagittal atau median plane ya, seperti ini. Yang coronal, nah ini potongan seperti memakai mahkota, ingat tadi. Potongan coronal seperti ini ya, membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior. Nah, yang ini potongan transverse atau aksial atau horizontal ya, membagi tubuh menjadi bagian superior dan bagian inferior. Nah, jadi dengan memahami
planes ya dari tubuh, maka kita akan mampu nanti langkah selanjutnya itu memahami struktur anatomisnya. Nah, nanti akan ada lagi bermacam-macam. Yang tadi itu CT scan. Nanti akan ada lagi medical imaging jenis lainnya. Ada lateral cephalogram, ada periapical, ada angiogram, ada panoramik ya, masih banyak. Nah, jadi ini adalah basic anatominya, memahami terminologinya dulu. Kemudian ada CT, ini sama seperti yang gambar yang pertama kita tampilkan. Kemudian ada MRI, kemudian ada CBCT, ya, ada ultrasound, nah banyak sekali. Jenis imaging yang dipilih untuk suatu pasien itu tergantung dari kebutuhan dan teknik apa yang dilihat, yang diperlukan untuk melihat keadaan patologis misalnya yang ada pada pasien tersebut. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di blok lain. Nah, ini adalah struktur tubuh manusia. Nanti adik-adik akan melihat gambar ini ya. Kalau ini berarti skeletal sistemnya saja, tulangnya saja. Nah, mungkin nanti adik-adik akan melihat gambar juga tentang organnya, misal lambung dan lainnya. Kemudian ada otot. Nah, yang seperti ini warnanya coklat kemerahan ini adalah otot-otot, ya. Kemudian nanti adik-adik bisa jadi melihat spesimennya berupa plastination. Ya, jadi spesimen tubuh manusia yang diawetkan itu namanya plastinated specimen. Atau untuk mempelajari anatomi bisa juga langsung dari potongan-potongan kadaver. Contohnya ini adalah leher. Ya, leher dari kadaver adik-adik bisa melihat ada pembuluh darahnya, ada otot, ada persarafannya. Nanti di sana kita pelajari. Ya, ini juga sama. Gambar yang ada di belakang saya ini memperlihatkan susunan dari pembuluh darah dan saraf ya yang ada pada leher. Oke, kita berlanjut sekarang ke pergerakan sendi. Nah, jadi tubuh manusia itu terdiri juga dari sendi, sehingga kita bisa melakukan pergerakan. Ada yang abduction dan ada yang adduction. Ini contohnya ya, harus bisa membedakan. Yang adduction itu makanya kita lihat add itu nambah, tambah dekat dengan tubuh. Abduksi ya, abduksi itu menjauhi dari tubuh, batang tubuh. Ya. Dan circumduction itu semacam rotasi ya, tapi beda dengan rotasi. Kalau circumduction ini dia gerakan memutar ya, tapi kalau rotasi dia masih tetap di satu sumbu gitu ya. Nah ini contohnya pada humerus ya. Oke. Ada juga extension dan flexion. Flexion ke depan ya, extension ke belakang. Kemudian ada supinasi dan pronasi, supination and pronation untuk pergerakan lengan tangan ya. Kemudian telapak kaki ada eversion dan inversion, untuk bahu ada elevation dan depression, untuk bahu ada protraksi ya ke garis tengah. Retraction itu ke garis tengah, protection menjauhi garis tengah. Nah, ini nanti akan sering kita nih ada protrusion dan retrusion. Ini akan sering sekali protrusion maju ke anterior ya, menjauhi tubuh, retrusion mendekati batang tubuh. Ya, ini akan sering sekali nanti kita bahas. Oke, nah kita akan dibahas musculoskeletal system for dentistry di bab berikutnya. Ya, di bahasan berikutnya. Kita lihat sekilas saja dulu bahwa musculoskeletal system ini terdiri dari connective tissue ya, jaringan ikat ya. Ada yang fat, ada yang fibrous tissue. Kemudian ada skeletal tissue, jaringan skeletal terdiri dari cartilago, ada juga tulang ya. Kemudian ada juga muscular tissue terdiri dari skeletal muscle, kemudian ada joints. Nah, kita lihat lagi tentang joints ya, macam-macam. Nanti adik-adik akan mempelajari namanya sutura atau suture. Ini fibrous joint ya. Untuk gigi-gigi, nah kita juga joint ya, gomfosis tipenya itu untuk gigi. Kemudian nanti ada juga yang namanya cartilaginous ya, jadi ada jaringan kartilagonya di situ. Nah, ini contohnya di antara ribs gitu ya. Antara ribs itu dengan sternum.
Kemudian juga ada di antara ruas-ruas tulang belakang, ya. Kemudian ada juga di tangan, tapi khusus yang dalam masa pertumbuhan. Karena kalau sudah lewat masa pertumbuhan, kartilaginasnya hilang. Gitu. Oke, kita juga ada namanya sinovial. Ya, jadi ada jenis joint namanya sinovial. Nanti dia akan sering mendengar tentang temporomandibular joint. Nah, itu sinovial, condylar. Ya. Nah, tapi di pada tulang lain juga ada yang jenisnya sinovial. Ya. Nah, untuk mempersiapkan kita mempelajari anatomi akan banyak istilah. Nah, istilah. Nah, ini nanti dibaca bahwa istilah ini nanti akan ditemukan di bab berikutnya, di bahasan berikutnya. Jadi, jangan sampai tertukar yang namanya foramen itu adalah lubang dengan fissure. Gitu ya, fovea dengan fossa. Ya. Nah, kemudian ada sinus, ada tubercle, ada spine, processes, gitu ya, dan lain-lain. Untuk perhatian saja yang akan saya gunakan dalam mata kuliah ini itu menggunakan anatomical terms yang berbahasa Inggris ya. Karena nanti dalam pembahasan riset, jurnal, textbook itu yang digunakan bahasa Inggris gitu ya. Kalau bahasa Indonesia yang kita gunakan nanti kita akan berkutat di level nasional saja. Gitu ya. Jadi kita harus bisa mampu memahami riset-riset yang ada di luar sana sehingga saya akan menggunakan anatomical terms-nya bahasa Inggris. Nah, inilah daftar pustaka yang akan kita gunakan. Adik-adik bisa memilih yang mana. Saya sih lebih prefer di nomor 1 ini more clinical oriented anatomy, ada yang for students itu cukup mudah dipahami. Tapi kalau adik-adik ingin membaca juga yang lain, nah ini ada bahan-bahan bacaan buku yang cukup menarik juga untuk menambah pengetahuan. Atau misalnya adik-adik nanti akan studi lanjut, nah ini buku-bukunya juga bagus dan bisa ditemukan di PDF-nya. Itu baik, sekian saya sampaikan kuliah pengantar anatomi BMS 1 hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.